Aku mengerti jauh. Biarkan ini menjadi kenangan dua hati yang tak pernah Harganya kan? Identitas yang identitas.
camat. Jalan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung masuk. Tanda tangan dulu. Aku lagi megang kamera. Antar aja sini nggak apa-apa. Iya. Habib nih. Doa nih. Pak, ini spesial Bapak. Ini gua 83. Iya. Udah dompet aja. Tahu dapetnya ini bungkok. Beneran ya? Ini. Nggak kena itu ya. Kalau data ibu selalu registrasi. Waduh. Batikan semua ya. Payung. Apa debatnya aku? Tak silai, Pok. Wah, jelek ya. A8, A9, A10, dan A11. Untuk di sebelah kiri, A12, A11, Ditanya itu sama kamu ini ya. Sama Tiga kalau untuk HP. 925 berarti. Wah. itu beda. Kalau nggak bisa cuma ada yang balik cuma 4 atau 3 atau 4. Itu aja berarti lewatan sedikit lagi. Ada namanya loh. Ada namanya apa? Namanya itu aduh boy itu aduh price ya. Tapi udah dapat urusnya. Beliau Atas gua pelanggaran. Dari sini berangkat jam 1, baru pulang jam 2 jam berapa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan wajah yang cerah dan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam acara yang penuh kehangatan dan kebersamaan.
dengan tema yang sangat menyentuh hati, yaitu kebersamaan akan indah saat dijalani dan indah saat dikenang. Marilah kita persatukan silaturahmi. Together for better life. Bunga kenanga di ujung Mekar indah berseri-seri, silaturahmi eratkan ikatan. bersatu hati sepanjang hari. Selamat datang di acara Silaturahmi Akbar Warga Blok A RT 3 RW 6 tahun 2000. Saya Cantika Zahra Kirana. Baiklah, sebelum kita memulai acara, izinkan kami membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana. Ketiga, door prize sesi 1. Keempat, pemaparan informasi kegiatan RT 3 RW 6. Kelima, door prize sesi 2. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, doa. Kedelapan, ramah tamah dan foto bersama oleh seluruh warga. Hidayat, yang saya hormati juga Ketua DKM Al Mubarok, Bapak Suharjo. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan segenap warga Blok A RT 03 RW 06, Bapak-bapak, ibu-ibu remaja sekalian, terima kasih sudah hadir di acara Silakbar 2025 pagi ini. Kita bisa berkumpul bersama dalam acara Silakbar 2025 di tempat yang mulia ini di halaman depan Masjid Al Mubarok. Izinkan saya selaku panitia melaporkan kegiatan pelaksanaan dari acara Silakbar 2025 ini. Yang kedua, maksud dan tujuan acara Silakbar ini adalah kami pengurus RT ingin memberikan beberapa informasi terkait isu-isu yang mudah-mudahan acara Silakbar 2024 ini bermanfaat bagi kita semua. 2025 bermanfaat kita semua dan tentunya harapan-harapan dari kita semua bisa terwujud walaupun memang ada beberapa. Adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembagian door prize. Total door prize hari ini kita akan membagi sebesar 2 juta rupiah dengan door prize utama berupa kipas angin, blender dan juga setrika yang akan kita undi di sesi terakhir. Untuk sekarang kita akan memulai door prize pertama. Kita akan mengambil 10 kupon, 5 pertama dan 5 terakhir. Tolong diperhatikan nomor kuponnya ya. Kupon yang pertama, nomor 096. Kami cek lagi ya. Yang kedua, keempat 081. 081. Ada 081. Oh, cepat. Lagi. Dan yang terakhir 003. Ada. Ini 81. Andi. Nggak ada 18 di sini. 83. 15 nggak ada. Belum. Ada nggak? 15 ini ada ini. Iya makanya. Oh iya. 15 1. Oke, terima kasih. 07. Ya Mas Bon. 5 ya. Ada 007. Yang ketiga 010, 010. Ini 10 bukan nih. Tulisannya nggak jelas. Yang keempat 078. 078. Yang terakhir 004. Wah, ini belum hadiah tambah belum keluar udah dapat semua nih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara Silakbar tahun 2025 kali ini.
Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di akhir yaumul qiyamah. Saya sampaikan di sini bahwa pengurus sudah menyampaikan kepada warga tentang acara silakbar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Tadi telah disampaikan sama ketua acara, kemudian juga Pak RT, kalau tahun ini kita coba membuat survei kecil-kecilan sih sebenarnya, sampling khusus untuk warga. Kita ikuti mekanisme Pak ya. Kita ikuti mekanisme yang ada di desa. Jadi kemarin saya dan Pak Nurul sempat bicara dengan PJ. Sekarang ini kepala desa kan belum dilantik Pak ya. Belum ada pelantikan kepala desa. Jadi masih ada PJ kepala desa Kadungmanggu. Dan kemarin beberapa waktu lalu saya dan Pak Nurul makanya kita ikutin mekanisme apa yang disampaikan dari desa. Memang kalau desa menyampaikan Pak silahkan, kalau memang ada mau penggantian pengurus silahkan. Makanya kita ikutin Pak, karena saya terus terang ini kan saya ada, kalau di perusahaan ada atasan ya, sedangkan RT itu ada atasan Pak RW pun ada atasannya orang desa. Jadi gitu Pak. Jadi kalau memang sudah waktunya untuk monggo silakan, siapapun warga, terutama yang untuk pengurus ini adalah kepala RW itu adalah yang ber-KTP Kadungmanggu. Monggo silakan, saya tidak mau pegang-pegang, mempertahankan jabatan, ya, silakan aja. Apalagi ada pertanyaan, ada pernyataan RT seumur hidup, waduh Pak, atau ada tandaan nanti Pak RT diganti kalau misalnya sudah ada foto di surat Yasin, kurang aja Pak ya. Nah ya itulah istilahnya, ya ini bercanda aja Pak. Terima kasih tanggapannya Pak RT. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan yuk, silakan Pak. Ada Pak Sumbi. Pertama kita sangat bersyukur walaupun hujan ya telah membasahi bumi dari alam Sentul sejak pagi, tapi semangat ada di sini walaupun yang hadir itu katanya kurang dari 50%. Namun luar biasa begitu kita sampai sudah berpress dulu. Inilah apa namanya? Generasi Z nih, milenial juga nih. Saya pertama-tama bersyukur, berterima kasih kepada pengurus itu gencarnya di WA Group, gencarnya dibuat di sana, artinya mereka sangat menghargai, mencintai warganya, komunitas RT kita, RW kita. Jangan jemu-jemu ya untuk menegur mereka. Saya pernah kejar mereka itu. Ternyata mereka cuma ya kos-kos, tukang-tukang di sini yang kenal potnya dibuka. Itu harus diperhatikan dan jangan bosan-bosan menegur mereka. Usahakan kalau kita diamkan mereka makin jadi-jadi. Di tempat lain kayak di Victoria, di Banana udah nggak boleh masuk mereka. Begitu masuk nggak boleh masuk. Nah potmu. Banana itu kecil, tapi mereka berani melarang masuk. Kita kenapa enggak di depan sana? Kalau malam saya lihat sudah preventif dibuat jadi satu jalur, sudah bagus. Di tempat kita ini menterinya pun ada. Itulah kita banyak warga dari segenap segmen ada di sini. Jadi aman sekali apa namanya yang akan Bapak emban ya, semoga tetap jalan seperti ini. Bisa lebih baik lagi Pak. Baik Bapak, masih ada waktu, silakan. Ada Pak Agus pasti. Saran saja itu terkait dengan apa namanya perbaikan jalan ya. Tapi kan kita juga harus perlu solusi ya untuk memudahkan apa namanya kegiatan kita, memudahkan transportasi kita dan dari segi keindahan mungkin indah, jadi nggak jalan jadi lubang-lubang kayak kolam gitu. Mungkin kita apa namanya saran buat Bapak pengurus, saran saja, memang dengan segala keterbatasannya
apakah tidak sebaiknya kita coba hitung-hitung dulu gitu, hitung-hitung dulu, mungkin Pak Andro bisa jadi catatan, hitung-hitung dulu, nanti kita baru share untuk biaya perbaikan kira-kira satu blok itu berapakah, dengan material apakah, atau mungkin dicorkah, atau mungkin diaspal ulangkah, atau mungkin pakai alternatif lain. Tapi paling tidak untuk bapak-bapak pengurus, mungkin kebetulan Bapak Agus ini kompeten di bidang pembangunan ya, beliau kan kebetulan konsultan pembangunan. Jadi kalau bisa kita bikin hitungan dulu, nanti baru di-share ke warga, nanti baru mungkin ada kuesioner atau apakah gitu, ketika nanti timbul biaya itu bisa dibagi, mungkin per kapling dikenakan berapa. Kalau mungkin keberatan dalam jangka waktu tertentu bisa direncanakan, tapi paling tidak ada rencana dulu gitu loh. Kalau memang jangka pendek tidak bisa, mungkin bisa dicicil dulu atau bisa menabung dulu, mungkin mekanismenya bulan untuk harus menabung itu, atau berapa tahun untuk menabung itu. Tapi kita punya harapan yang jelas. Pak, yang tadi pertama masalah yang kendaraan bising ya, betul yang banyak itu terganggu kita. Yang saya setuju banget kalau dibikinkan tulisan spanduk ya, itu kalau nggak ada tulisan kan orang jadi biasa aja lewat, bisa bodoh gitu kan. Nah, pengalaman saya pernah di Surabaya itu malah lewat gang aja, padahal jalan gang itu bisa dilewati motor, tapi harus karena ditulis kendaraan bermotor harus turun, mereka wajib turun gitu. Kalau nggak ada tulisan itu kan jadi orang cuek aja gitu ya. Jadi kalau kendaraan bising atau kendaraan knalpot non standar wajib turun atau dilarang masuk gitu ya. Yang kedua mungkin ya masalah lingkungan ini banyak sampah lah ya. Saya lihat itu juga kalau bisa ditulis ada spanduk menjaga ketertiban dan kebersihan macam itu. Terus kemudian yang saran dari Bapak yang depan saya ini masalah jalan. Kalau saya mungkin saran aja kalau nanti ke depannya mau diperbaiki, bisa bukan dicor ya, di aspal aja Pak. Karena kalau dicor itu kita mesti ada ketebalan. Nah, jalan jadi naik dan istilahnya kalau tipis saja kan cepat rusak. Saya lihat yang kemarin pernah ada perbaikan kan tipis dan dicor, dilewati berapa kali dan rusak gitu. Karena kan mesti dikasih beton atau apa besi, jadi ada ketebalan. Karena kita nggak perlu semua diperbaiki kan, misalnya ada besi bagus ya ditambal aja pakai aspal gitu. Karena juga dicor itu efeknya juga debu Pak, sama lingkungan. Jadi debu masuk ke rumah, debu juga ke lingkungan, sampai ke masjid. Jadi kita jadi harus bersih terus setiap hari kan itu. Mungkin kalau kita lapis semuanya itu lebih memungkinkan, itu kurang lebih 10 juta per blok. Belum saya kali dengan seluruh panjang jalan yang ada di blok A kita ini. Nah itu sebagai gambaran aja. Tetapi tadi sudah sampaikan, nanti akan saya hitung ulang kembali. Mungkin ini sebagai proyek nanti akan saya sampaikan ke RT dulu, baru nanti kita lempar ke floor di grup. Membersihkan fasum kita daripada istilahnya daripada itu fasum tidak terurus, orang pun buang sampah sembarangan, kita akan manfaatkan. Salah satunya adalah ide dari kita sebagai pengurus adalah kita akan mengoptimalkan fasum yang di depan gardu. Insya Allah kita akan pergunakan nanti itu sebagai tempat kuliner nantinya. Kita akan olah nanti itu fasum yang ada, kita wadahi nanti dari ibu-ibu atau warga yang ingin berjualan. Kembali lagi ke anggaran, mari sama-sama, karena ini judulnya, makna kita hari ini adalah Together for Better Life. Artinya ya kalau kita mau bagus dengan kita, ya kita harus bareng-bareng lah perbaiki. Jangan terus kita hanya bisa menuntut, tapi kita juga nggak bisa bareng-bareng juga ikut memperbaiki. Jalan tadi memang yang paling penting seperti usulan Om Agus tadi itu bikin kayak diedit dulu Pak.
ya kan? Jadi nanti kita bisa pertimbangkan kapan kita bisa eksekusi. Apakah memang tanggung jawab per blok atau kita urun, umpamanya bulan ini blok ini dulu sama-sama kita nyumbang, bulan depan blok lagi tumbang sama-sama, sehingga kan terasa bareng-barengnya. Jadi kalau umpamanya di blok cuma orangnya 3-4 rumah kan berat tuh, bisa semua warga, tapi selesaikan di sini dulu sih seperti bertahap. Tapi kalau udah ada DED yang keseluruhan, itu poin pertama. Poin kedua, masalah tempat kuliner itu ide yang cerdas menurut saya, itu yang bisa kita maksimalkan, dan mudah-mudahan ini bisa disinergikan dengan Tazkiyah dan BSI. Memang kita mulai ada warga kita anggota dewan, artinya kan ada poin yang dimana kita bisa ajak mau rembuk dia kapan waktu dia bisa masukkan agenda itu atau yang lainnya. Mungkin itu menurut saya kalau database-nya kita miliki. Yang penting tuh RT dulu punya database-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan saya Irfan, tinggal di Blok A11. Kebetulan dipercaya periode berapa ya? 2 ya Pak ya. Jadi pengurus lingkungan, tentang lingkungan di kompleks A11 ini. Jadi sebenarnya gini Pak, bagus untuk bapak-bapak tadi ide-idenya, gagasannya, dan saya apresiasi untuk semua, khususnya Pak RT yang memang kuat dari semua segala lini ini. Mudah-mudahan dikuatkan semuanya, disehatkan ya Pak RT. Jadi sebenarnya gini Pak, terkait dengan lingkungan, saya tuh memang banyak ide yang mudah bisa dilaksanakan, itu tuh banyak. Tetapi ketika rata-rata pelaksanaannya ya, itu yang agak sulit, yang susah tuh. Memang ini prosesnya. Kita akan mencoba bagaimana cara kita merangkul semua, minimal. Jadi saya itu punya minimal kita kesadaran sendiri dulu. Nah, kita punya tempat tinggal di sini, rumah, melihat kanan kiri belakang depan gitu ya. Ya peduli terhadap ya, sampah kecil atau gimana. Nah, jadi saya itu sudah menerapkan ya, untuk pasung-pasung ini kemarin kita alhamdulillah yang depan tuh, yang paling depan yang ada gardu itu hampir 11 truk kita ngangkut. Detailnya mungkin dari tiap bapak-bapak yang ada di sini udah dapat lampiran global. Kita ada laporan keuangan untuk tahunan, terus juga laporan kegiatan Agustusan kemarin, dan laporan THR kemarin tahun ini, tahun 2025. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sampaikan singkat aja. Jadi memang seperti yang disampaikan, untuk pendapatan kita hanya satu, yaitu dari IPL warga. Jadi data yang tercatat di kami dari 160 warga yang partisipasinya sekitar 145, atau ya masih 90% lah, tapi udah lebih baik dari sebelumnya. Dan ya sekali lagi disampaikan, karena kita untuk operasional itu hanya dari IPL, jadi ya mau dibawa lagi untuk supaya ya rutin untuk membayar IPL-nya gitu, iurannya. Terus untuk pengeluaran kita memang ada beberapa ini yang rutin, yang pengeluaran rutin tiap bulan dan lain-lain. Jadi untuk pengeluaran rutin kita ada untuk security 5 orang, terus juga untuk sampah ini seminggu 2 kali ya yang ditarik, Senin, Kamis, dan atau Selasa, Jumat. Terus juga potong rumput, kita lakukan potong rumput itu 12 kali. Jadi bapak-bapak ibu kalau ada yang rumputnya yang udah tinggi atau pas saat ada pemotongan, kita disampaikan bagian mana yang misalnya kurang rapi, atau kita sampaikan ke kami. Terus juga satu lagi, kita karena untuk lampu ini tahun kemarin itu udah dilepas dari Cikideh, jadi udah jadi mandiri di kita. Jadi kita ada tambahan untuk Pejo kita, jadi untuk isi token PJU kurang lebih 500 sampai 1 juta per bulan, karena kita banyak titik yang ini dan gede untuk buatnya. Itu untuk pengeluaran rutin. Jadi untuk dan pengeluaran lain-lain seperti ada dana sosial, stationery, juga kita ada pemeliharaan taman bundaran kita dari RW, kita ada iuran juga untuk
pemotongan rumput dan PDAM. Kita ada pasang PDAM di taman. Hormati Bapak Ketua RT 03 RW 06 Bapak Haji Boraharjo beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Gusrian Jono selaku Ketua Pelaksana Silaturahmi Akbar edisi tahun 2025. Yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Hidayat Nasrun dan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra dan putri yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkanlah saya ingin membacakan doa, menundukkan kepala, senantiasa berharap rahmat dan ampunan kepadamu, Zat yang menguasai segala di langit dan bumi, yang menggenggam jiwa semua makhluk. Hanya kepadamulah kami mohon ampun dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami, rezeki kami, kesehatan kami, usia panjang kami, dan segala yang kami miliki. Anugerahilah kami semua, warga Krialam Sentul pada umumnya, dan terkhusus warga Blok A, rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga, kerabat, tetangga kami, serta rukunkanlah kami semua yang sedang berkumpul ini tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, suku maupun perbedaan lainnya di antara kami. Jadikanlah perbedaan itu sebagai kekuatan yang menyatukan kami, menjadikan hidup guyup, tentram, dan saling tolong-menolong di antara kami. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya diambil. Selanjutnya ini ada blender nih, blender. Dipersiapkan lagi kupon-kuponnya, diperhatikan. Terus. Ya. Dapat di nomor berapa? 3 digit. Depannya 1. Belakangnya genap. 102. 102 ada. Selamat buat ibu ya. 102. Satu lagi. Ada apa itu? IPA. Oke. Dikocok dulu. Ambil. Oke, siap-siap nih. 2 digit katanya. Ganjil. Nah, yang genap udah pas dah ya. Ini yang jelas ganjil. Yang baca ganjil. Depannya angkanya Q. Kalau yang biasa tahu kartu tahu nih Q. 9. 9 ganjil, angka ganjil. 5.
95. Ada 095? Ada. Hitung mundur nih. 5 095 4 3. Tidak ada? Apa udah pulang? Tes. Udah pulang? Angus ya. Angus ya? Sepakat ya? 3, 2, 1 sah berarti. Angus. Masa ada harapan. Genep. Alhamdulillah. Angka genep. 2 digit cuma masalahnya. Belakangnya telur. Nah, udah ya. Selain telur udah nggak ada harapan. 0, 2, 0. Ada? 020. Ada ibu? Apa? Ibu-ibu ada? 5 Sampai 200 hitungnya. 4 200. 3, 2, 1. Sah, Angus? Angus lagi. Oke, Angus lagi. Gimana? Masa ada harapan. Harapan panjang. Udah dapat Pak? Belum? Udah kan? Belum. Masih ada harapan. Ini bapaknya mana? Waduh, harapan Pak Suko ternyata terkabul. 3 digit? 3 digit. Satu digit aja. Oh, 1 digit. Oh, 3 digit Pak. Genap, angkanya genap. Depannya angkanya 1. Sama gerak begitu. 5 3, 2. Oh salah. 801 dari belakang. Oke, untuk sekedar informasi, 3 hadiah utama itu adalah donasi dari Bapak Manurung ya. Mudah-mudahan Pak Manurung rezekinya berlimpah untuk acara-acara selanjutnya juga ikut berpartisipasi menjadi donatur. Mungkin Bapak Ibu mau jadi donatur silahkan. Dapat minta ke Pak Manurung. Oke. Bapak uang masing-masing. Habis. Silahkan kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara Silak Barang Penuh Keakraban ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para panitia dan pengurus lingkungan yang telah bekerja sama dengan baik di acara hari ini. Saya Muhammad Rasy Albani Dan saya Cantika Zahra Kirana. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya selama kami memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas 2, 4. Wah. Menambah 2 kali. Ini taruh di mana? Taruh di mana? Kenapa mahal? Ditawarin. Oke, monggo Pak. Jangan biarkan dia pulang. Dapat apa? Iwan. Yuk, baik Kak. Udah dapat kelas berapa?